Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan saya Ada Oktavia dengan NIM 2019143465 dari kelas 4 LPGSD Universitas PGRI Palembang. Jadi kali ini saya membuat video guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pedalaman materi PKNSD dengan dosen pembimbing Ibu Kiki Arianingrum. Jadi di sini saya akan membuat video tentang pertemuan yang sudah kami lakukan selama 7 pertemuan. Yakni yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian yang kedua ada norma, hukum dan peraturan, ketiga ada hak asasi manusia, keempat ada kebutuhan warga negara, kelima ada konstitusi negara, keenam ada kekuasaan dan politik, dan ketujuh atau terakhir adalah Pancasila. Oke, kita bahas satu persatu. Let's go! Oke, yang pertama persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira apa yang dapat teman-teman simpulkan dari gambar yang sudah saya tampilkan ini? Di sini ada bendera merah putih, di atasnya ada lambang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada peta Indonesia, ada berbagai macam pakaian adat dari suku-suku di Indonesia serta daerah Indonesia juga, pastinya, serta perbedaan warna kulit. Jadi yang dapat kita simpulkan, persatuan adalah penggabungan dari berbagai macam perbedaan. Nah, di sini kan udah dapat kita simpulkan nih, udah dapat kepikiran nih di kita kalau persatuan Indonesia itu tuh adalah penggabungan dari berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya ini, pakaian adatnya udah berbeda nih, tapi mereka tergabung di dalam Indonesia. Kemudian di sini ada warna kulitnya yang berbeda, mereka tergabung juga dalam Indonesia. Dari berbagai macam suku di Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, ini memiliki berbagai macam keberbedaan. Keberagaman budayanya sangat berbeda, tapi mereka menyatu di dalam Indonesia. Itu yang namanya persatuan. Selanjutnya kesatuan. Apa sih itu kesatuan? Jadi kesatuan itu persatuan yang udah utuh. Mereka nggak bisa lagi diganggu oleh disintegrasi yang ingin menyerang Indonesia begitu. Jadi kesatuan itu mereka ini udah satu di dalam Indonesia nih. Nah, mereka harus utuh gitu. Mereka nggak boleh ada cekcok, mereka nggak boleh ada peperangan antar suku. Jadi mereka harus menjaga keeratan antar suku itu dengan utuh gitu. Terus apa sih makna dari persatuan dan kesatuan bangsa? Makna persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Kemudian yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Coba teman-teman bayangin, apabila ketiga makna tersebut tidak kita jalankan, bagaimana Indonesia akan menjadi satu dalam kesatuan Indonesia? Pastinya akan ada cekcok antara perbedaan baju adat, perbedaan kulit, dan juga banyak perbedaan-perbedaan lainnya yang terjadi di Indonesia. Kebanggaan bangsa Indonesia juga itu. Nggak ada ataupun jarang terdengar yang namanya konflik antar daerah, suku, adat, agama, serta ras yang ada di Indonesia. Padahal mereka berbagai macam loh, beragam. Tapi Indonesia bisa menyatu dan utuh di dalam kata-kata Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya Indonesia dan saya bangga. Selain gambar-gambar yang di sini, selain gambar burung Garuda, Pancasila, bendera merah putih, kemudian ada peta Indonesia, perbedaan. Di sini juga saya sudah menampilkan ini. Ini adalah gambar Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda memuat sumpah-sumpah para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bahwa mereka memiliki tanah, bangsa, dan bahasa, yakni tanah, bangsa, bahasa Indonesia. Berikut akan saya bacakan isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dari sumpah-sumpah tersebut, saya yakin bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia sangat cinta terhadap tanah air dan mereka juga akan rela membela negara apabila terjadi konflik antar negara. Kemudian di sini ada lambang dari aksi bela negara. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita? Bagi kita nih yang masih mahasiswa, masih SD, SMP, SMA, dan kita kan nggak mungkin untuk turun berperang kan apabila ada perang. Nah, jadi dalam bela negara itu tuh ada aktivitas fisik dan non fisik. Aktivitas fisik bisa jadi seperti perang apabila ada perang, melakukan pemberhentian demo, kemudian
banyak banget lah, mungkin juga masuk kepada abdi-abdi negara. Tapi kalau untuk pelajar, apa sih aksi bela negara yang dapat mereka lakukan? Aksi bela negara yang dapat pelajar lakukan yang pertama cuma cinta tanah air. Cinta tanah air, membeli produk dalam negeri, mengembangkan kebudayaan dalam negeri, itu udah termasuk aksi bela negara. Kenapa? Karena dengan mereka cinta tanah air, maka mereka akan membuat bangsa kita semakin semakin hebat, semakin maju, semakin besar. Kemudian yang kedua, belajar dengan giat. Apa sih hubungan belajar dengan giat dengan bela negara? Apabila kita generasi sekarang nggak belajar dengan giat, maka kita akan membuat negara kita terperosok jauh ke dalam jurang. Kenapa? Karena negara kita bakal ketinggalan banget sama negara-negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada membeli produk dalam negeri. Seperti saya bilang tadi, membeli produk dalam negeri itu merupakan cinta tanah air. Membeli produk dalam negeri itu akan membuat penghasilan di negara kita ini semakin maju, semakin berkembang pesat, sehingga akan membuat negara kita semakin cepat untuk berkembang dan semakin akan berlomba-lomba dengan negara lainnya. Kemudian mempelajari budaya-budaya Indonesia, dan mungkin siapa tahu nanti kalian akan berkunjung ataupun entah bersekolah, entah bekerja di luar negeri, maka kalian wajib menunjukkan ini loh budaya kita sebagai Indonesia, dan nantinya budaya Indonesia itu akan terkenal di seluruh negara yang ada di dunia ini. Kita sebagai generasi muda harus selalu menjunjung sikap-sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya yang pertama, gotong royong. Kita harus mengembangkan gotong royong di kehidupan masyarakat sekarang. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang gotong royong itu sangat minim sekali terlihat karena banyaknya orang-orang yang sibuk dengan dunianya masing-masing ataupun sibuk dengan pekerjaannya, sampai mereka lupa bahwa di sekitar mereka tuh ada orang yang butuh mereka loh. Dan di sekitar mereka juga banyak orang-orang yang ingin mengajak mereka, tapi mereka menghiraukan karena mereka sibuk dengan dunianya. Kemudian sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia juga, yakni kita sebagai generasi muda harus menunjukkan kepada negara luar bahwa Indonesia itu memiliki para pemuda-pemudi serta orang-orang yang sangat ramah, sangat sopan dan santun. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita sebagai negara Indonesia itu harus sopan, santun, berpakaian yang sopan dan santun, dan tidak mengikuti perkembangan. Boleh mengikuti perkembangan, cuman ya kita tahu batas antara perkembangan luar dan perkembangan Indonesia itu bagaimana, adatnya beda banget. Jadi kita harus mengkontrol antara perkembangan dengan sopan santun, gitu. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Apa sih itu norma? Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi larangan, perintah, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Apa sih itu hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah suatu negara. Kemudian yang terakhir, peraturan. Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku, serta mengikat untuk umum. Simpelnya gini, kalau norma itu dia sanksinya hanya berupa pengucilan di masyarakat, entah itu mungkin orang-orang jauhin kita karena kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran norma yang sudah kita buat. Di sini saya sudah mengambil gambar tentang norma agama. Ini adalah contoh norma agama. Contoh norma agama di masyarakat yang pertama, seorang individu harus ataupun wajib untuk melaksanakan kewajiban yang sudah memang harus dijalaninya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kemudian yang kedua, seorang individu tidak boleh mengganggu individu lainnya yang berbeda agama apabila mungkin sedang ada sembahyang, sedang ada ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar individu yang beda agama maupun yang agamanya sama. Jangan mentang-mentang agamanya sama kalian cekcok nih. Nah, kemudian yang kedua ada norma hukum. Norma hukum seperti yang kita tahu, kalau hukum sama norma itu kan beda. Terus kenapa ada norma hukum? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa norma itu yang berlakunya di masyarakat. Kalau hukum itu yang berlakunya di negara. Kalau norma hukum, pertama, kita tidak boleh mencuri. Itu sesuai dengan norma agama juga, sesuai dengan agama juga. Pasti nggak ada agama yang menyuruh kita untuk mencuri. Nah, begitu juga dengan norma hukum, kita dilarang untuk mencuri. Kemudian, yang kedua, kita tidak boleh mengganggu ataupun mengusik ketenangan masyarakat di sekitar kita. Coba teman-teman bayangin, kalau kalian mencuri pasti kalian akan dijauhi oleh masyarakat kan, karena kalian udah berbuat kriminal, udah mendapatkan hukuman, udah dapat sanksi dari norma juga. Kemudian ada lagi norma hukum, kita harus menaati aturan-aturan yang berlaku. Contohnya ada aturan yang berlaku di daerah kita nih, misalnya nggak boleh nggak boleh pulang lewat dari jam 12 malam, contoh. Terus ada nih, kalian pulang jam 12 malam, besoknya kalian dapat hukuman dari masyarakat sekitar karena kalian udah melanggar norma aturan yang udah mereka buat gitu. Dan kalian harus menerima konsekuensinya karena kalian sudah berani untuk melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan sama norma kesopanan ini sebenarnya nggak beda jauh. Yang pastinya kalian harus sopan saat contohnya sopan saat lewat di depan orang tua kan kita harus salam, harus pamit.
Kalau pergi kita pamit, kalau lewat di depan orang yang lebih tua, norma kesopanan, kita harus membungkukkan badan. Biar apa? Biar sopan aja gitu kan, kita nggak ngerasa tinggi, kita harus nunduk di depan orang gitu. Contoh norma kesusilaan yang lainnya adalah jujur di dalam keluarga, menghormati sesama antar keluarga, kemudian ada menghormati tetangga juga, menghormati teman-teman di sekitar juga. Terus apa ya? Bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lainnya. Kemudian ada tidak melakukan tindak asusila, tidak melakukan pencurian. Jadi semua norma itu berkaitan antara norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang kedua, kita akan ngebahas tentang hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia pastinya memiliki sistem hukum untuk mengatur ketertiban di dalam negara. Ketentuan Indonesia sebagai negara hukum telah tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian sistem merupakan sebuah kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia karya Musanef, sistem merupakan kelompok bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu tujuan. Bagaimana sih sistem hukum nasional? Sistem hukum Indonesia dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar nasional. Sementara Pancasila digunakan sebagai hukum dasar nasional. Prinsip pembentukan peraturan hukum nasional adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Apabila peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya, maka yang berlaku adalah peraturan yang terbaru. Peraturan yang lama dikesampingkan. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, Indonesia juga memiliki hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial. Antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Dan ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Oke, bergeser dari sistem hukum peradilan nasional, kita berlanjut ke peraturan daerah. Peraturan daerah atau biasanya disebut dengan Perda, provinsi, dan Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan persetujuan bersama kepala daerah, peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah, peraturan negara, peraturan desa, peraturan kota, itu tuh sama-sama dibuat untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang masih terpencil dan juga di daerah yang berkembang. Mengapa sih harus ada jenis peraturan perundang-undangan? Apa sih manfaatnya? Peranan peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali atau diidentifikasi, mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali. Jadi, ketiga materi yang sudah saya jelaskan tadi itu tuh sangat berhubungan antara norma, hukum, dan peraturan. Ketiga ini saling berkaitan dan juga saling berhubungan erat sehingga hampir tidak bisa dibedakan antara norma, hukum, dan peraturan. Next, kita lanjut ke pembahasan ketiga. Hak asasi manusia. Yaps, ketiga kita akan membahas hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Di sini udah jelas banget ya. Di poster ini udah termuat beberapa kasus-kasus HAM yang terjadi serta hak-hak yang harus manusia dapatkan di sebuah negara. Nih, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun, dengan cara apapun, dengan tidak memandang batas-batas. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. HAM menjamin hidup layak, hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak atas rasa aman, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan berserikat. Jadi, apa sih itu HAM? HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak itu apa sih? Nah, hak sendiri adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh, contohnya, hak anak. Nah, maka hak anak ini akan dipenuhi oleh orang tua. Terus, hak siswa akan dipenuhi oleh sekolah dan gurunya. Hak guru akan dipenuhi oleh siswa, sekolah juga, pemerintah juga gitu. Kira-kira kan teman-teman pernah nih belajar hak dan kewajiban. Kenapa kalau ada hak pasti ada kewajiban? Karena sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus menjalankan dulu. Dan juga sebaliknya, apabila kita sudah menjalankan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita sebagai seorang anak dan seorang siswa. Oke, kali ini kita akan ngebahas hak dan kewajiban anak. Apa aja sih hak dan kewajiban anak? Pertama, hak anak. Hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang. Siapa yang akan memenuhi semuanya? Yang akan memenuhi semuanya adalah orang tua. Begitu juga kewajiban orang tua. Nah, kewajiban orang tua itu tuh hak anak. Kewajiban orang tua seperti memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, memberikan kehidupan yang layak, kemudian memberikan kasih sayang. Terus kewajiban anak apa sih? Kewajiban anak yang pertama patuh kepada orang tua, belajar yang rajin, terus membantu orang tua.
dari rumah kita beralih ke masyarakat. Apa aja sih hak masyarakat, kewajiban masyarakat? Hak masyarakat pertama mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, hak untuk merasa aman. Kemudian ketiga adalah hak bebas menyampaikan pendapat, bebas berargumen, nggak boleh ada kekangan. Kemudian yang keempat, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Di situ tadi sudah saya jelaskan. Kemudian hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak untuk berpikir. Banyak banget hak-hak dari masyarakat. Dan apa sih kewajiban masyarakat? Kewajiban masyarakat yang pastinya menaati aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengikuti proses hukum dengan seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya. Kemudian membayar pajak, itu merupakan kewajiban dari warga negara dan masyarakat pastinya. Tapi mirisnya, di Indonesia sekarang masih banyak banget pelanggaran HAM. Nih, nggak lupa dari 8 kasus yang sudah ditampilkan pada poster ini. Yang pertama, pembantaian massal G30 SPKI tahun 1965. 1 juta simpatisan dan anggota PKI dibantai. Kemudian yang kedua, kasus penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kemudian yang ketiga, tragedi Semanggi, Trisakti dan kerusuhan Mei 1998. Kemudian yang keempat, tragedi pembunuhan aktivis. Kemudian yang kelima, peristiwa Tanjung Priok 1984. Keenam, konflik berdarah Poso 1998 sampai tahun 2000. Ketujuh, tragedi Sampit atau suku Dayak dan Madura tahun 2001. Kedelapan, pembunuhan Poro Duka tahun 2015 tanggal 25 April. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus HAM yang sudah lewat, yang sudah berlalu? Apakah mereka ditanggapi dengan baik? Apakah mereka mendapat keadilan yang selayak-layaknya? Itu juga masih menjadi misteri. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Oke, kebutuhan warga negara sebagai warga negara Indonesia apa aja sih? Yang pertama, hidup gotong royong. Warga itu sangat membutuhkan hidup gotong royong agar lingkungan di daerahnya bersih, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kemudian di sini ada organisasi. Masyarakat itu bebas memilih organisasi mana yang mau diikutinya. Mau ikut organisasi ini? Boleh. Mau ikut organisasi ini? Boleh. Kemudian menyampaikan ini? Boleh. Menyampaikan itu? Boleh. Kemudian ada lagi mereka butuh harga diri sebagai warga masyarakat. Mereka harus dipandang adil dan juga tidak boleh ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Seperti sekarang sedang marak-maraknya para warga menengah ke bawah itu mendapatkan hukum yang sangat kejam, namun untuk warga yang sangat menengah ke atas itu mendapatkan hukum yang sangat ringan. Itu sangat tidak adil dan itu sangat banyak berlaku di masyarakat sekarang. Kemudian kebutuhan warga negara lagi, yakni seperti sudah saya bilang tadi, persamaan kedudukan warga negara. Tidak ada yang dianggap tinggi, tidak ada yang dianggap rendah, semuanya harus sama dan rata sebagai warga negara Indonesia, dan mereka wajib mengikuti prosesi hukum dengan jujur, baik, disiplin, dan sewajar-wajarnya saja. Juga warga negara itu butuh untuk menyampaikan aspirasi mereka, mengeluarkan pendapat mereka. Nggak seperti sekarang, kebanyakan yang menyampaikan pendapat mereka, yang menyampaikan aspirasi mereka itu malah mendekam di balik jeruji besi. Kenapa? Karena banyak sekali kebohongan-kebohongan yang beredar, dan mungkin orang-orang yang udah di atas itu takut kebohongannya terbongkar, sehingga para masyarakat Indonesia yang ingin menyampaikan pendapat mereka, yang ingin menyampaikan aspirasi mereka itu menjadi terbatas, dan mereka takut sehingga mereka hanya diam bungkam. Nah, itu saja yang dibutuhkan warga negara, dan mereka tidak butuh neko-neko, mereka hanya butuh hidup yang layak. Kemudian mereka juga butuh kebersamaan gotong royong, kebebasan berorganisasi, harga diri sebagai warga negara, hak mereka juga terpenuhi. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan aspirasi, kemudian persamaan kedudukan warga negara, peradilan yang adil gitu. Oke, next. How about this picture? Apa yang dapat teman-teman simpulkan dari gambar ini? Dasar negara itu sama dengan konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konferensi Meja Bundar sejak tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan poin pertama dan kedua, pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena perbedaan ruang lingkup penerapan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada perubahan konstitusi. Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Kemudian isi konstitusi.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri 6 bab dan 197 pasal. Di balik itu semua, teman-teman tahu nggak sih arti konstitusi? Konstitusi merupakan dasar susunan badan, baik berupa tulisan maupun non-tulisan untuk dijadikan dasar dalam pembentukan suatu negara. Berikut saya sebutkan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, Undang-Undang 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang RIS, UUD RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Kemudian yang ketiga, UUD 1945 pada masa pemerintahan Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Kemudian UUD 1945 masa sistem pemerintahan Orde Baru, UUD 1945 masa reformasi tahun 1998 sampai 1999, UUD 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999, UUD 1945 hasil amandemen kedua tahun 2000, UUD 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2001, dan terakhir UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Lalu, how about this? Apa hubungan antara konstitusi dan dasar negara? Letak hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah dari aturan dasar tersebut akan dibentuk keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Salah satunya adalah konstitusi atau UUD. Hubungan antar Pancasila dan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan undang-undang suatu negara secara ringkas tapi cukup lengkap. Pertama, hubungan dasar negara dengan konstitusi mempunyai hubungan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hubungan dasar negara dengan konstitusi bahwa konstitusi mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang berwujud pasal-pasal. Kemudian yang kedua, secara filosofis, konstitusi didasarkan pada filosofi bangsa tersebut yang berakar pada budaya bangsa. Kemudian yang ketiga, secara sosiologis, konstitusi bisa memuat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang bersumber dari dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bisa dilihat dari hubungan antar sila-sila Pancasila yang termuat pada pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal UUD merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang 1945 juga dapat digambarkan dari pertama, falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan uraian detail dari proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur dan bertingkat. Sila yang satu menjiwai sekaligus memiliputi sila yang lain secara bertingkat. Kemudian, jiwa Pancasila yang abstrak setelah terlahir menjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila mesti bersumber dari pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila ke-1 berhubungan dengan pasal 29 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Sila kedua berhubungan dengan pasal 27, 28, 28A, 28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Undang-Undang 1945. Sila ketiga berhubungan dengan pasal 1 ayat 1, pasal 32, pasal 35, pasal 36 Undang-Undang 1945. Sila keempat berhubungan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 22E, pasal 28, pasal 37, pasal Undang-Undang 1945. Dan sila kelima berhubungan dengan pasal 23, pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang keenam kita akan ngebahas kekuasaan dan politik. Apa sih itu kekuasaan? Pada intinya, kekuasaan diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Nah, jadi ada terdapat perbedaan arti ataupun hakikat dari politik dan kekuasaan ini. Tapi, kenapa sangat sering bahkan dihubung-hubungkan antara politik dan kekuasaan? Apabila seseorang sudah masuk ke dunia politik, maka mereka akan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang-orang yang akan di bawahnya ataupun di atasnya. Oke, dari politik dan kekuasaan kita beralih ke sistem pemerintahan dulu. Sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi, yakni di mana warga negaranya bebas ataupun mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala negaranya. Nih, mereka melakukan pemilu di sini. Dan di sini ada gambar bahwa si calon dari kepala negara ataupun kepala desa ataupun apapun yang mendapatkan posisi politik tertinggi itu sedang menyampaikan visi misi mereka apabila mereka terpilih. Nah, dari sistem pemerintahan ini pastinya terbagi menjadi banyak, dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan daerah, pemerintahan negara, banyak sekali tingkatan-tingkatan pemerintahan yang tujuannya sama. Sudah saya jelaskan pada pembahasan keberapa tadi, sudah saya jelaskan bahwa tujuan dari pemerintahan, tujuan dari peraturan daerah juga sudah saya jelaskan, dan mungkin tujuan dari pemerintahan sama peraturan itu sama-sama untuk sendiri adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menganut sistem prinsip demokrasi Pancasila, yakni hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah, pemilihan umum yang kompetitif dan adil, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang dimaksud dan berikan contoh dari demokrasi, yakni seperti tadi udah saya bilang, pemilu dan demonstrasi itu sangat banyak dan sangat berkembang di Indonesia. Kemudian
macam-macam sistem politik. Pada sistem politik, demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Oke, kita beralih ke yang terakhir ataupun yang ketujuh, yakni Pancasila. Sebentar saya cari gambar dulu. Oke, ini adalah lambang-lambang dari sila Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Contohnya yang pertama, di sini adalah lambang bintang. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya di antara lain, yang pertama mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, dan tidak merendahkan atau mencemooh agama orang lain. Kemudian yang kedua, ada rantai. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya yakni pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Empat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang sangat kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat beragam. Contoh penerapannya yakni pertama, bangsa Indonesia harus bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju, adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membantu keluarga, teman, kerabat yang mengalami kesulitan. Keempat, saling bekerja sama, menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangkan pada kepala banteng, memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama secara pihak. Contoh penerapannya, pertama melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, kedua mengedepankan ketoleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah, ketiga keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama, dan sila kelima yang terakhir adalah padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya, yang pertama mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, kedua melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, ketiga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Nah, setelah mengetahui isi dan nilai-nilai Pancasila dan contoh penerapannya, kapan lagi kita akan menerapkan penerapan Pancasila ini kalau bukan sekarang? Demi menjaga lingkungan yang harmonis minimal di sekitar kita, harus kita mulai terlebih dahulu untuk menjalani dan menerapkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu saja yang akan dibahas dalam materi kali ini. See you! Oke, sekian dari video saya kali ini. Saya harapkan video saya ini berguna, bermanfaat, dan bisa memotivasi teman-teman untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan saya bangga menjadi Indonesia, dan teman-teman juga harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya Deokta Fia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.